Selamat pagi para penonton yang berada di tempat masing-masing. Kami dari kelompok Sosum 24 yang beranggotakan Naratama Timothy Denver Tambunan, kelas 5 nomor 16. Saya Nicholas Maximilian Jo, kelas 5 nomor 20. Dan Tio Pardoman Hutapea, kelas 5 nomor 27, akan mempresentasikan hasil research kami. Judul research kami ini adalah mengaruh keaktifan siswa dalam program sekolah terhadap adiksi bermain online game di lingkungan Kolese Canisius kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari research kita. Jadi research kita ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, di mana kegiatan sehari-hari kita menjadi terbatas dan semua kegiatan tersebut harus kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Pada pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ, siswa terus-menerus harus berhadapan dengan layar media dan perangkat digital atau gadget mereka, dan juga mendapatkan akses mudah pada fasilitas tersebut. Dan kemudian semakin hari, semakin lama, siswa juga makin banyak menghabiskan waktu dengan bermain online game, karena mereka dapat melepas ketegangan belajar mereka dan juga kebosanan mereka. Siswa tersebut yang terus-menerus tidak diimbangi oleh kegiatan yang mendorong siswa tersebut untuk bersosialisasi, bisa saja membuat siswa tersebut memiliki adiksi atau kecanduan bermain online game. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan utama dari research kita. Jadi tujuan utama dari research kita adalah untuk mencari suatu hubungan dari adiksi atau kecanduan bermain online game dengan keaktifan kanisian kelas 9 di program sekolah. Baik, selanjutnya saya menjelaskan penelitian relevan. Jadi penelitian relevan itu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, serta juga mendapatkan hasil dan data yang valid, yang sesuai dengan judul dan juga tema research. Di sini kita memiliki 3 penelitian relevan, dan dari ketiga penelitian relevan tersebut bisa kita simpulkan bahwa siswa usia sekolah cenderung memiliki adiksi bermain online game yang memiliki dampak buruk seperti distorsi waktu, kurang perhatian, hiperaktif, tindakan kekerasan, emosi negatif, dan perilaku agresif. Serta pencegahannya adalah salah satunya mengalihkan perhatian pada kegiatan lainnya. Contoh kegiatan lainnya yang diambil dari research ini adalah keaktifan siswa di dalam program sekolah untuk mencegah adiksi bermain online game. Untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Tio. Silakan. Baik, terima kasih Nicholas Maximilian Jo. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai rumusan-rumusan masalah yang digunakan oleh kami. Rumusan masalah ini akan nanti membimbing kita dan membantu kita mencari kesimpulan dalam research kami. Rumusan masalah ini kita ambil dari definisi program sekolah yang kita rumuskan menjadi 3, yaitu organisasi, perlombaan, dan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, rumusan masalah kami yang pertama adalah apa pengaruh kegiatan organisasi di sekolah terhadap adiksi bermain online game. Yang kedua, apa pengaruh kegiatan belajar mengajar terhadap adiksi bermain online game. Dan yang terakhir adalah apa pengaruh perlombaan terhadap adiksi bermain online game. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis dan metode dan gap yang kami gunakan. Hipotesis kami adalah bahwa siswa yang lebih aktif dalam program sekolah cenderung mengalami penurunan adiksi bermain online game, dan sedangkan siswa yang tidak aktif dalam program sekolah tidak mengalami perubahan dan tetap mengalami adiksi bermain online game. Hipotesis ini didukung dengan teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori di mana bahwa seseorang mampu memiliki perubahan tingkah laku karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulusnya dalam kasus ini adalah keaktifannya di dalam program sekolah, dan responnya adalah hasilnya. Apakah dia mengalami penurunan adiksi bermain online game atau tidak mengalami perubahan sama sekali. Metode yang kami gunakan adalah metode survei kuantitatif. Menurut Sugiono, tahun 1998, menyatakan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada data konkret. Survei digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang bersifat kuantitatif atau statistik.
dengan tujuan untuk menggunakan dan menguji hipotesis yang peneliti telah tetapkan. Untuk perangkat yang kita gunakan adalah Google Forms. Google Forms adalah aplikasi yang didirikan oleh Google untuk menyebarkan formulir dengan mudah. Gap yang kami gunakan adalah gap metodologikal. Dikarenakan kami menggunakan Google Forms dan menggunakan survei, untuk menutup gap tersebut kita menggunakan teori behavioristik untuk mengambil kesimpulan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan rumus yang kita gunakan untuk mengambil data. Rumusnya adalah 1 kali N1 ditambah 2 kali N2 ditambah 3 kali N3 ditambah 4 kali N4 ditambah 5 kali N5 dibagi responden. Penjelasannya adalah sebagai berikut. X adalah nilai rata-rata, N1 adalah jumlah responden yang memilih pilihan sangat tidak setuju, N2 adalah jumlah responden yang memilih pilihan tidak setuju, N3 adalah jumlah responden yang memilih pilihan cukup setuju, N4 adalah jumlah responden yang memilih pilihan setuju, N5 adalah jumlah responden yang memilih pilihan sangat setuju, dan R adalah jumlah responden yang menjawab diagram. Setelah mengetahui nilai rata-rata, kita akan mencari intervalnya menggunakan rumus I sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah. Oleh karena itu, dalam kasus kami ada 5 kurang 1 dibagi 5 sama dengan 0,8 poin setiap interval. Terus selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, Narotama Timothy. Baiklah, terima kasih Tio. Sekarang saya akan masuk kepada bagian pembahasan. Di sini kami akan menyediakan beberapa grafik yang telah kami berikan kepada teman-teman kandidat kelas 9, dan juga kami akan memberikan perbandingan dari setiap dua grafik. Di sini pada grafik 1 dan 2 terdapat pertanyaan pada grafik 1, yaitu apakah Anda pernah mengikuti perlombaan selama PJJ, dan juga pada grafik 2 apakah Anda pernah mengikuti perlombaan selama PTM. Dari kedua grafik ini kita dapat melihat ada 50% siswa dari responden yang menjawab mereka pernah mengikuti perlombaan selama PJJ. Dan juga ada 91,7% yang mereka menjawab mereka pernah mengikuti perlombaan selama PTM. Dari kedua grafik ini, kita dapat melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan dari grafik pertama dan grafik kedua. Di mana setelah metode pembelajaran tatap muka, mereka akan menjadi lebih banyak untuk mengikuti perlombaan daripada pada saat pelajaran sedang dalam masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya. Selanjutnya adalah grafik ketiga dan grafik keempat. Ada pertanyaan pada grafik 3, yaitu jenis organisasi yang Anda ikuti pada waktu PJJ, dan juga pada grafik keempat jenis organisasi yang Anda ikuti pada waktu PTM. Kita dapat melihat pada grafik 3 ada 37,3% atau sebanyak 19 responden yang tidak mengikuti organisasi selama PJJ. Sedangkan pada grafik keempat kita dapat melihat ada sebesar 71,7% atau 38 siswa yang mengikuti kepanitiaan, dan tidak ada yang tidak mengikuti kegiatan organisasi selama masa PTM. Dari sini kita dapat melihat, kita juga dapat membuktikan bahwa dengan sistem pelajaran pertemuan tatap muka akan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam ikut organisasi di masa PTM. Selanjutnya saya akan berikan kepada Maxi. Baik, terima kasih Moti. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Moti, yaitu masuk ke grafik ke-5 dan grafik ke-6. Kedua grafik ini membawa pertanyaan, yaitu selama PJJ dan atau PTM, perhatianku kepada guru penuh atau tidak saat penjelasan. Di sini kita bisa melihat bahwa grafik ke-5 atau selama PJJ, mayoritas siswa yang mengisi menjawab cukup memperhatikan dengan angka 39,6% atau sebanyak 21 siswa. Sedangkan pada grafik ke-6 atau sama PTM, mayoritas siswa mengisi perhatian terhadap penjelasan guru dengan angka 45,3% atau 24 siswa. Hal ini membuktikan bahwa jika
metode pembelajaran menjadi tatap muka atau offline, banyak siswa yang mulanya itu kurang perhatian atau cukup memperhatikan itu sudah semakin memperhatikan dan juga sangat memperhatikan penjelasan guru. Dan di sini kita bisa melihat bahwa grafik ke-6 itu siswa yang menjawab sangat memperhatikan itu bertambah dibandingkan saat grafik ke-5 atau saat PJJ. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik ke-7 dan grafik ke-8. Kedua grafik ini membawa pertanyaan, yaitu saya menghabiskan seluruh waktu pada jam belajar untuk mengerjakan tugas dari para guru pada waktu PJJ atau PTM. Di sini kita bisa melihat bahwa pada grafik ke-7 atau sama PJJ, mayoritas siswa cukup menghabiskan waktunya dengan angka 47,2% atau sebanyak 25 siswa. Sedangkan pada grafik ke-8 atau sama PTM, mayoritas siswa menghabiskan waktu dengan angka 35,8% atau 19 siswa. Hal ini membuktikan bahwa setelah metode pembelajaran dirubah menjadi tatap muka atau offline, banyak siswa yang mulanya tuh cukup menghabiskan dan juga kurang menghabiskan itu mulai menghabiskan dan juga sangat menghabiskan waktu belajar mereka untuk mengerjakan tugas dari para guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tio. Silakan. Baik, terima kasih Nicholas Maximianjo atas penjelasannya. Kedua grafik ini menjelaskan mengenai apakah Kanisan kelas 9 setuju mereka menghabiskan banyak waktu setelah jam pembelajaran untuk mengerjakan PR dari para guru pada masa PJJ atau PTM. Dari pertanyaan ini kita bisa melihat apakah Kanisan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kita bisa membandingkannya dari PJJ dan PTM. Pada grafik ke-9, mereka memiliki rata-rata 3,07 poin, dan pada grafik 10, ada rata-rata sebesar 3,67. Ini menandakan bahwa teman-teman Kanisan kelas 9 lebih setuju daripada masa PJJ, bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan PR dari para guru di waktu PTM dibanding dengan PJJ. Oleh karena itu, kami setuju bahwa grafik ini mensimbolisasikan bahwa mereka lebih aktif di masa PTM daripada di masa PJJ, yang akan berguna untuk pembandingan data yang akan membuktikan hipotesa kami. Oke, selanjutnya adalah grafik mengenai berapa lama teman-teman Kanisan kelas 9 bermain online game di masa PJJ atau PTM. Dari kedua ini kita bisa lihat perbedaan yang sangat besar. Contohnya, pada grafik 11 kita bisa melihat sebesar 30,2% bermain game lebih dari 4 jam di masa PJJ. Sedangkan pada grafik 12, 30,2% mengaku bahwa mereka bermain game kurang dari sejam selama PTM. Dari signifikansi ini kita bisa melihat bahwa benar keaktifan berhubungan dengan menurunnya adiksi bermain online game sehingga membuktikan hipotesis kami. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya Narotama Timothy. Baik, terima kasih Tio. Sekarang saya akan lanjut kepada bagian kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa siswa yang lebih aktif dalam organisasi akan mengalami penurunan adiksi bermain online game. Sedangkan siswa yang tidak aktif dalam organisasi akan mengalami adiksi bermain online game. Siswa yang lebih aktif dalam perlombaan mengalami penurunan adiksi bermain online game. Sedangkan siswa yang tidak aktif dalam perlombaan akan mengalami adiksi bermain online game. Siswa yang lebih aktif dalam belajar mengajar mengalami penurunan adiksi bermain online game. Sedangkan siswa yang tidak aktif dalam belajar mengajar akan mengalami adiksi bermain online game. Maka dari itu, siswa yang lebih aktif dalam program sekolah akan mengalami penurunan adiksi bermain online game. Begitu juga dengan sebaliknya, di mana siswa yang tidak aktif dalam program sekolah akan mengalami adiksi bermain online game. Saran. Dari penelitian ini dapat terbukti bahwa siswa yang lebih aktif dalam program sekolah akan mengalami penurunan adiksi bermain online game. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar keterlibatan siswa SMP Kolese Canisius dalam kegiatan sekolah dimaksimalkan, agar membuat siswa yang lebih aktif dalam program sekolah
yang memaksimalkan penurunan adiksi bermain online game di lingkungan SMP Kolose Kanisius. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas faktor-faktor yang akan mempengaruhi adiksi bermain online game, sehingga data yang terkumpul akan lebih detail dan lebih efektif. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok sosial humaniora 24. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan selama presentasi. Terima kasih atas perhatiannya.